Bismillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi di sore ini. Nah, ini kita agak kurang persiapan sebenarnya. Jadi tadi karena pagi tadi habis sepedaan dan cuacanya agak agak gerimis. Jadi sepedanya perlu dicuci. Nah, mumpung mau nyuci, sekalian mau bikin konten gimana saya biasanya nyuci kalau habis kehujanan. Nah, ini kontennya diambil dari GCN. Jadi how to 5 minute bike wash after riding. Nah, teman-teman bisa lihat aslinya di GCN, cuman ini versi yang sudah diterjemahkan. Nah, biasanya kalau kita habis goes itu kan, apalagi kalau pas musim hujan gini, itu apa ya, banyak percikan-percikan dari air yang di jalanan. Nah, itu yang sebenarnya berbahaya buat sepeda karena bisa masuk ke biring-biring dan bisa bikin sepedanya jadi lebih cepat karatan gitu. Nah, makanya saya coba untuk sharing yang biasanya saya lakuin kalau habis goes dan kehujanan. Jadi ini cukup dilakukan selama 5 menit aja. Oke. Kita lihat dulu peralatannya apa sama persiapannya apa aja gitu ya. Bentar, ganti syuting dulu. Nah, ini sebelum kita cuci sepedanya, nah ini peralatannya. Pertama ember kecil aja, nggak usah ember yang buat anak-anak mandi. Nah, terus sikat, pastikan sikatnya sikat bekas, bukan sikat baru. Kasihan yang pakai sikatnya ntar kalau sikat baru. Nah, terus buat apa ini namanya ya? Pokoknya buat empus-empus ini, buat bisa ngeluarin busa. Terus sikat kecil. Nah, ini bisa pakai WD, bisa pakai degreaser, anti lubricant. Terus ini ntar buat ngeringin sepedanya. Nah, ini sabunnya, tebak apa ini? Ini adalah sunlight dari tempat cucian ibu saya. Ya, semoga nggak ketahuan. Nah, teman-teman, ini fungsinya apa? Nah, ini kalau yang di GCN, jadi dia tuh sebelum menyemprotkan airnya, bentar nih, pindah dulu. Nah, ini fungsinya adalah, atau bisa pakai WD ya, kalau di GCN dia pakai WD 40. Nah, ini disemprotin sebelum, ini bannya udah saya copot supaya lebih cepat ntar prosesnya. Nah, itu sebelum disemprot air itu ini fungsinya untuk degreaser, jadi supaya airnya itu dia nggak masuk ke biring-biring. Ini saya mau habis ternyata. Nah, ini disemprotin ini dulu justru, karena yang bahaya kan dia kalau ada air masuk ke biring-biringnya. Nah, ini fungsinya kan dia sebagai minyaknya. Nah, ini sebagai minyaknya supaya biring-biringnya terlindung dari sabun. Ya, tuh. Nah, sebelum kita nyopot bannya itu ya, pastiin ini di gigi paling kecil. Terus kemarin di YouTube-nya siapa ya, saya lupa, cyclingan atau kalau nggak salah. Nah, terus di sininya juga di gigi yang paling bawah ini ya. Jadi ketika kita nyopot RD-nya ini jadi lebih gampang gitu. Nah, jadi sepeda dibalik dulu, ya kan? Kalau di GCN nggak sih, dia disabun dulu baru dibalik. Tapi kalau saya lebih seneng dibalik dulu, bannya dicopotin semua. Nah, ini kita mau copot bannya dulu, oke? Nah, kalau di GCN kan dia di washing dulu ya, disabun dulu. Nah, kalau ini kita copot bannya, ban duanya aja. Dua bannya kok, ban duanya. Jadi tadi yang ban belakang udah kita copot. Kok susah? Bismillah. Oke. Kita copot dulu. Kita taruh sini dulu. Nah, ini kita bikin dulu ramuan cuciannya. Oke, ini sunlightnya dikit aja. Ntar kalau banyak kan dimarahin istri atau ibu kalian. Nah, terus ini masukin, kita tambahin air.
airnya nggak usah banyak-banyak karena ini fungsinya cuman buat apa ya namanya, ngebusain aja. Oke, daripada kalian bosen ngeliatin air numplak ke embernya, ntar kita cut aja. Nah setelah itu kita mulai bersihin si sepedanya. Ini tak tunjukin nih bagian yang sering kotor nih. Nah ini jadi nyabunnya harus ekstra nih di sini. Nah ini yang bikin rantai sering karatan. Jadi kalau habis sepedaan hujan terus dia nggak dicuci. Nah ini di sini nih sebenarnya yang bikin sering karatan. Nah ini disabun aja. Bentar, ganti posisi dulu. Nah ini susah ya bersihin sepeda sama tangan satu ini, maklum ini nyuting sendiri. Bersihin sendiri. Nah ini di sini nih juga biasanya sering apa namanya, banyak sisa-sisa lumpur. Nah intinya pokoknya kalau yang perlu diwaspadai itu yang di apa, di pertemuan las-lasannya ini. Nah, itu kalau lama-lama nggak dibersihin dia catnya bisa semakin buluk. Bentar, tak taruh dulu nih biar. Oke. Mohon maaf ya ini kalau ngambil gambarnya agak-agak jelek. Nah si sikat kecilnya ini fungsinya untuk yang di sela-sela yang agak susah gini. Oke. Jangan pakai sikat teman-teman sendiri ya. Oke. Nah saya pernah lihat ada caranya sih kalau misalkan punya waktu agak lama, sebenarnya ini dicopot dulu. Jadi biar bisa direndam pakai bensin, biar lebih bersih. Cuman karena ini tadi judulnya adalah mencuci sepeda 5 menit, ya jadi nggak usah dicopot lah. Ini kan seolah-olah habis hujan, besok sepedaan lagi gitu kan. Oke. Nih pastiin nih di dalamnya. Nah tuh banyak keraknya. Ini saya di video gini tapi ntar diulangin lagi ya, disikat lagi. Ini kan cuman buat gambaran aja. Oke, tuh dia banyak sisa-sisa olinya. Pokoknya di sela-sela sininya. Oke. Nah ini biasanya di sprocket nih banyak benang-benang, banyak, nah ini kan. Jangan lupa dibersihin. Kalau katanya Mas Doni, fast bike is a clean bike. Kalau teman-teman yang suka dikewer,
Nah, sepedanya nggak usah dibersihin, biar ada alasan kalau disalip. Nah, ini ban depan juga jangan lupa dibersihin ya kan. Nah, ini satu lagi tipsnya, kalau pas bersihin pakai baju yang biasa aja, jangan pakai baju putih karena banyak cipratan oli-oli, saudara-saudara ya kan. Jangan pakai baju bagus, apalagi pakai batik. Nah, habis di sabun udah langsung disemprot aja. Nah, habis itu ini nggak usah bersih-bersih, ini sebenarnya cuman kadang kan ada yang sisa-sisa yang agak, maksudnya jangan bersih-bersih tuh, ntar sepedanya dibalik itu ada dicuci lagi sedikit. Ini sih cuman mau ngeliat bagian-bagian yang kena olinya udah hilang atau belum. Jadi sebenarnya kalau kalian punya budget lebih mah ke salon sepeda aja, biasanya bayar 30.000. Tapi ya masa iya habis setiap sepedaan selalu ke salon sepeda, kan enggak juga. Oke, nah habis itu kita pasang dulu si bannya ini biar sepedanya bisa dibalik. Nah, ini tadi kita udah pasang bannya. Nah, ini ada satu tips teman-teman buat ini, kalau yang ini dari saya nih, bukan dari KCN. Nah, waktu nyopot si RD apa bannya ini ya kan, ban belakangnya ini, itu lantainya masih miring nih, ntar bener lagi. Itu kalau bisa pakai tangannya dipakai pakai sarung aja, pakai apa namanya? Pakai plastik kresek gitu ya buat nyopot, supaya olinya itu nggak ke jari-jari kayak gini. Nah, karena kadang yang bikin si sepedanya itu makin kotor, itu oli-oli habis kita nyopot si ban belakang ini, itu kita megang-megang framenya itu, jadi itu yang susah dibersihin. Jadi mending nyopotnya ini pakai kresek ya kan, ntar kreseknya habis nyopot, habis bannya dicopot ditaruh dulu aja gitu, jadi supaya tangan kita nggak banyak oli-olinya gitu pas megang si framenya nggak ikut kotor. Oke. Nah, habis sepedanya dibalik jangan lupa di sini-sininya disabun lagi. Ini kan tadi emang belum dikeringin ya. Nah, ini apa, kita bersihin lagi. Nah, bar tape ini ya kan, nyikatnya jangan kenceng-kenceng gitu, karena dia kalau terlalu kenceng dia apa namanya, gampang sobek bar. Nah, ini terakhir sebelum apa, setelah sepedanya udah dipastiin bersih semua, udah kita tinggal siram. Nah, itu saya mau nge repaint ini, cuman belum sempet Oke, setelah dibilas, habis itu kita lap pakai Kanebo.
Nah, ini terakhir, setelah sepedanya dikeringin, jangan lupa disemprot di kaliper biar nggak seret. Terus di gigi-giginya. Aduh, mau habis ini. Nggak bisa terlalu banyak ya. Nah, selesai. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Nah, semoga bermanfaat. Itu tadi cara nyuci cepet kalau sepeda habis kehujanan. Oke, jangan lupa like and subscribe ya di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.